Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari mengawali minggu ini, saya ajak saudara datang menghampiri hadirat Tuhan dengan menguji hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Kau layak disembah, Kau layak disembah. Demikian Tuhan, kami rindu Engkau selalu memurnikan hati kami, untuk kami makin hari makin diperkenan di hadirat Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini, kita sampai pada Matius pasal 26, ayat 14, 15, 16. Lalu saya paralel dengan Lukas 22, ayat 3 sampai 6 pada perikop yang berjudul Yudas mengkhianati Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas dan yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dalam Lukas 22 ayat 3-4 tadi dikatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas sehingga Yudas melakukan semua itu, yaitu menyerahkan Yesus, bermufakat bersama imam-imam. Bapak Ibu, apakah seorang Kristen sejati dapat dirasuki oleh roh iblis? Saya kira tidak. Yudas adalah mengikut Yesus hanya secara lahiriah saja. Dia tidak pernah menjadi seorang Kristen sejati, seorang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika iblis menggodanya, iblis masuk dalam pikiran dan hatinya sehingga ia bermufakat untuk membunuh Yesus bersama para imam. Inilah pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak disesatkan dan tidak dipakai iblis untuk pekerjaannya. Nah, sekarang apa alasan Yudas sehingga ia menjual Yesus? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama itu dikatakan karena ketamakan Yudas. Di Yohanes pasal 12 ayat 6 diceritakan di sana di mana bahwa Yudas adalah seorang pencuri yang sering mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Maka jelaslah bahwa ia adalah orang yang tamak. Mungkin sekali ketamakannya itulah yang menyebabkan ia lalu menjual Yesus. Hati-hati dengan ketamakan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Perundingan Yudas dengan imam-imam kepala, mereka sepakat dengan harga 30 uang perak. Dalam Keluaran 21 ayat 32, dijelaskan bahwa 30 uang perak adalah harga seorang budak. Hanya untuk uang begitu sedikit, Yudas rela menjual Yesus. Ketamakan memang demikian. Kadang-kadang hanya untuk untung selisih dikit saja orang rela berdusta,
atau melakukan segala sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Saya mengaplikasikan sedikit, kadang-kadang demi uang juga ada saudara rela bekerja hari Minggu, tidak beribadah, sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan. Bukankah hal semacam ini serupa tapi tak sama? Karena Tuhan memerintahkan kita memelihara hari Sabat untuk kita, selain beristirahat, yang utama adalah menyembah Dia. Alasan kedua, kenapa Yudas menyerahkan Yesus, ini juga berupa penafsiran. Yudas mungkin tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Yudas melihat bahwa Yesus adalah seorang pemimpin rohani yang penuh kuasa. Yudas mungkin ingin berpikir untuk mempercepat rencana Tuhan. Bagaimana dia ingin Yesus menjadi pemimpin politik juga yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. Karena itu Yudas menjual Yesus dengan tujuan untuk memaksa Yesus bertindak, bahwa Yesus akan terpaksa menggunakan kuasanya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Alasan ini kelihatan cocok dengan fakta bahwa kemudian Yudas menyesal dan bahkan bunuh diri setelah melihat Yesus disalibkan. Yesus diam saja sampai dihukum mati. William Barclay dalam tafsirannya mengatakan tragedi Yudas adalah bahwa ia menolak untuk menerima Yesus sebagaimana adanya dan mencoba untuk membuat dia menjadi seperti yang ia inginkan. Kita tidak pernah bisa menggunakan dia untuk tujuan-tujuan kita. Kita harus tunduk untuk digunakan untuk tujuan-tujuannya. Tragedi Yudas adalah tentang seseorang yang mengira bahwa ia lebih tahu daripada Allah. Ini juga peringatan bagi setiap kita. Dalam mengikut Yesus, jangan kita berusaha menyetir Tuhan, mengarahkan Tuhan. Kita mesti yang taat pada pimpinannya. Nah, inilah berita firman hari ini. Penuhlah dengan Roh Kudus supaya tidak digunakan roh iblis untuk pekerjaannya. Jangan tamak. Uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Dan jangan sekali-kali mengatur Tuhan, tetapi berilah diri untuk diatur oleh Tuhan. Taat kepada pimpinannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, pagi hari ini. Engkau sediakan cukup berkat menyertai sepanjang hari ini. Berkat yang utama pagi ini, Engkau mengajar kami akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, tidak tamak dan mau diatur oleh Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, Roh Kudus tuntunlah kami menjalani sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk kesehatan kami semua, Tuhan. Umat-Mu, Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan dan tolong segala pergumulan umat-Mu. Secara khusus berdoa bagi jemaat Tuhan, juga rekan-rekan saudara Handetolan yang terpapar virus corona, yang sekarang sedang menjalani isolasi baik mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, memberi kesembuhan dan keselamatan. Kami tolak kuasa maut atas segala proses daripada isolasi ini, sehingga jemaat Tuhan diselamatkan dan diberi kesembuhan. Bahkan kesembuhannya permanen, baik segala sesuatu yang dibutuhkan untuk jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan, dan keluarga Handetolan untuk sembuh sehat kembali. Tuhan menyediakannya. Beri imun yang kuat yang baik. Dan
Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami sebagai umat Tuhan, supaya kami saling mendukung, baik di dalam doa maupun juga di dalam perhatian kasih, menolong saudara-saudara kami yang sedang terpapar, juga yang sedang isolasi mandiri. Tuhan menolong dan memotivasi kami dengan kasih-Mu untuk saling mendukung di dalam doa dan praktek kasih. Kami berdoa memberkati dengan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, disembuhkan, ditahirkan, dan kami boleh pulih kembali semua. Jemaat-Mu sehat untuk beraktivitas kembali. Tolong juga pemerintah dapat mengatasi dampak-dampak pandemi ini yang saat ini sedang merajalela, supaya pemerintah dapat mengendalikannya dan kemudian pulih kembali. Yang terpapar semakin sedikit, yang sembuh makin banyak. Kami berdoa supaya kami menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga umat Tuhan terjaga dari ini semua. Cukupkan segala kebutuhan, berkati perekonomian, supaya tetap ada pergerakan kemajuan, sehingga Indonesia tidak terpuruk, tetapi tetap boleh ada kemajuan dan kebaikan. Demikian doa-doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa bagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.